Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Pujiwinarno, eh, absen 2 dari kelas MTRI 2020, akan mempresentasikan tugas praksis eh, dari PCF pelajaran PCF apa nih? Baleni. Ulangi. Aduh, ya, namanya PCF apa ini ya? Oke, ulang lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pujiwinarno, absen 2 dari kelas MTRI 2020, akan mempresentasikan tugas praksis dari modul praksis versi 8 manual latihan pada subbab pelajaran 2. Pelajaran 2. Oke, ini temanya adalah konstruksi galian di bawah muka air. Baik, yang pertama kita sebelum itu nanti saya akan menjelaskan sampai ke input material. Setelah itu untuk input muka air tanah sampai ke sebelum perhitungan akan dijelaskan oleh saudari Dita Yanur Laksana. Setelah itu untuk perhitungan akan dijelaskan oleh saudari Pita. Baik, yang pertama kita mulai ke pengaturan global. Apakah sudah terlihat screen-nya? Oke. Yang pertama kita masukkan judul terlebih dahulu. Setelah itu model sama, kita ke jendela dimensi. Kita memakai satuan panjang meter, gaya kilonewton, dan waktu hari. Untuk dimensi geometri yang kanan kita input 45 meter, sedangkan yang atas kita input 40 meter. Setelah itu untuk spesinya 1 meter, kita klik OK. Nah, lalu kita klik garis geometri mulai dari koordinat 00, kita klik ke kanan sepanjang 45 meter, kita klik ke atas sepanjang 40 meter, lalu ke kiri lagi hingga kembali ke koordinat 0. Klik kanan. Setelah itu kita membuat sekat tanah sehingga nanti tanahnya menjadi 2 buah lapisan tanah. Kita klik garis geometri lagi, berada di koordinat 020 ke 4520 sehingga membentuk angka 4 dan 5. Setelah itu kita klik tool plat, kita taruh ke koordinat 3040 ke bawah sepanjang 30 meter. Ya, setelah itu kita klik sekat untuk galian tanah. Untuk kasus ini kita memakai
3 galian tanah, 3 tahap galian tanah. Galian pertama, kita klik terlebih dahulu garis geometri, lalu kita ke koordinat 30, 38 seperti ini, lalu ke 30, 30. Ya, jadi terdapat 3 tahap galian, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lalu setelah itu kita klik tool antarmuka. Nah, antarmuka kita klik dari paling atas ke bawah sehingga akan membentuk notasi minus. Lalu kita balik lagi sehingga akan membentuk notasi plus. Oke. Setelah itu kita membuat penyangga horizontal atau toolnya namanya jangkar ujung tetap. Kita klik, kita taruh ke, letakkan ke koordinat 30, 39. Lalu akan muncul jendela jangkar ujung tetap. Untuk panjang ekivalen kita kasih 15 meter, sudutnya tetap 0 derajat. Oke. Setelah itu kita masukkan beban permukaan. Ya, ini yang sistem A. Mulai dari koordinat 23, 40 ke kanan 5 meter. Escape. Lalu kita klik tool pilihan atau panah. Kita klik 2 kali pada bebannya. Klik 2 kali lagi pada menu beban merata sistem A. Ya, pada tampilan ini untuk nilai Y-nya kita kasih minus min 5, baik yang di geometri 16 maupun yang 15. Kita kasih 5, minus 5, lalu klik OK. Oke, setelah itu kita klik jepit standar, maka akan muncul garis-garis putus seperti ini, jam pagar. Lalu kita masukkan atau input sifat-sifat material. Klik tool kumpulan data material. Yang pertama untuk jenis kumpulan data yang tanah dan antarmuka, kita klik yang baru. Berhubung di sini jenis materialnya ada 2, lempung dan pasir, maka kita masukkan yang lempung terlebih dahulu. Kasih nama lempung. Untuk mode dan jenis materialnya sama, default. Kemudian untuk gamma ansatnya kita masukkan 16 sesuai dengan tabel 4.1. Kemudian untuk gamma saturatifnya kita masukkan 18. Lalu permeabilitas kita masukkan 1/-3. Begitu pula dengan yang Y. Setelah itu kita ke jendela parameter. Untuk elastisitasnya, elastisitas kekakuan kita beri 10.000. Angka Poissonnya kita kasih 0,35. Koefisien kohesi kita masukkan 5. Pi 25 derajat dan sudut dilatansinya 0. Next ke antarmuka, kita klik yang manual. Untuk angka R internya di 0,5. Oke, setelah itu klik OK. Kita klik baru
untuk memasukkan material pasir ini sama, model dan jenisnya untuk gambar ansatnya berbeda dengan yang lempung. Untuk yang ansat 17, sedangkan yang satu ratet 20. Begitu juga dengan yang permeabilitas ini satu, ini juga satu. Kemudian ke parameter untuk elastisitasnya kita beri 40.000. Sedangkan angka Poissonnya 0,3. Kohesi 1, I-nya 32, yang sudut dilatansinya 2 derajat. Oke, kemudian pindah ke antarmuka yang manual. R inter kita beri 0,67. Lalu klik OK. Kita klik, oh, kita edit dulu namanya salah, lempung. Ya, klik yang menu lempung, kita drag ke layar atau gambar yang sudah kita gambar tadi ya, seperti ini, sehingga tampilannya menjadi biru. Untuk lempung itu bagian atas, sedangkan pasir bagian bawah. Nah, setelah itu kita ganti ke plat. Baru kita kasih nama dinding diafragma. Oke, jenis material elastisitas. Untuk tabel ini bisa kita lihat pada tabel 4.2. Untuk nilai EA 7,5 juta. Kemudian EI-nya 1 juta. Kemudian beratnya 10 Newton. Untuk angka Poissonnya tetap 0. Kita oke. Kita drag lagi untuk dinding diafragma ke sini. Ya, apabila ini sesuai maka akan berubah warna menjadi merah. Kita klik baru lagi. Salah. Kita ganti yang ke jangkar. Ini untuk membuat penyangga. Jenis materialnya sama, elastisitas. Untuk angka-angkanya bisa dilihat di tabel 4.3. Untuk angka EA-nya kita kasih 2 juta. Lalu untuk LS-nya 5 meter. Ya, itu oke. Kita drag lagi. Ya, oke, sudah. Kita klik oke. Setelah itu kita masukkan, kita klik penyusun jaring elemen. Kita klik. Apabila material sudah terinput semua, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, setelah ini kita klik perbaharui untuk kembali ke menu ke tampilan sebelumnya. Lalu untuk kita akan merubah kekasaran jaring elemen, yaitu pada menu bar jaring elemen, klik kita pilih ke kekasaran global. Untuk distribusi elemen kita pilih yang sedang, lalu klik susun. Ya, maka tampilan akan seperti ini, lebih smooth dari yang sebelumnya. Lalu kita perbarui.
Nah, setelah itu kita klik, eee, dinding bagian tengah pada bagian terendah dari sini, klik ini, lalu, kita cari elemen lagi yang berhalus garis, ya, seperti ini. Setelah itu kita klik perbaharui. Perkenalkan, nama saya Dita. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mengisi muka air tanah. Yang pertama, klik kondisi awal, lalu isi berat airnya, gamanya itu isi dengan 10 kN per meter. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul muka air tanahnya itu berada di paling dasar. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan pindahkan muka air tanahnya itu gambar di 0,38 atau 2 meter di bawah permukaan tanah. Nah, jadi seperti ini muka air tanahnya akan pindah di 2 meter di bawah permukaan tanah. Oke, setelah itu kita akan klik tombol hitung tekanan air. Nah, ini yang tanda positif berwarna biru ini kita klik. Setelah itu kita klik OK langsung di sini. Setelah tekanan air terbentuk, maka akan tampil di jendela seperti ini. Dan kita klik yang perbarui. Oke. Selanjutnya kita akan teruskan dengan modus konfigurasi geometri awal dengan mengklik tombol sebelah kanan dari switch pada toolbar. Nah, yang ini kita klik. Kita akan pastikan seluruh klaster tanah tetap aktif. Dan selanjutnya kita akan tekan tombol hitung tegangan awal pada toolbar yang ini plus merah. Untuk faktor pengali berat tanah adalah 1. Lalu kita klik OK. Setelah tegangan efektif awal terbentuk, ini hasilnya. Lalu kita klik tombol perbarui untuk kembali ke modus konfigurasi awal. Lalu kita klik hitung. Dan di sini kita klik ya. Nah, di sini kita tinggal save nama tugasnya. Kita klik. Jadi selanjutnya itu masuk ke bagian perhitungan, akan dijelaskan oleh saya, Pita, nomor absen 11. Jadi untuk perhitungan konstruksi galian di bawah muka air, itu ada 5 tahap. Tahap yang pertama itu beban luar. Jadi untuk buat tahap pertamanya, klik tombol berikutnya. Untuk umum dan parameter, tetap aja, lalu klik tombol tentukan. Jadi posisinya di sini semuanya struktur geometriknya itu aktif kecuali dinding sama bebannya. Jadi kita aktifkan dulu, kita klik, lalu masukkan nilai dari beban merata A, klik kali, dimasukkan nilainya minus 5, oke. Lalu klik tombol perbarui, lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap galian pertama. Kita klik tombol berikutnya, huruf tab umum sama parameter tetap, lalu klik tentukan. Jadi di tahap yang kedua ini, galian pertama di sini itu kita nonaktifkan
lalu klik perbarui. Lalu berikutnya tahap yang ketiga itu pemasangan penyangga horizontal. Kita klik berikutnya, umum dan parameternya tetap, lalu klik tentukan. Lalu klaster yang ini, yang penyangga horizontalnya kita aktifkan sampai di warna hitam. Lalu klik perbarui. Lalu untuk tahap yang keempat, penggalian yang kedua, itu kita buat tahap yang keempat, umum dan parameternya sama. Lalu kita klik tentukan. Lalu kita nonaktifkan penggalian kedua, klik perbarui. Lalu yang tahap yang kelima, yaitu penggalian yang ketiga, yang terakhir, umum dan parameternya sama, lalu klik tentukan. Lalu yang klaster yang ketiga dinonaktifkan, lalu perbarui. Lalu kita klik pilih titik untuk kurva. Oke. Lalu kita pilih satu titik, misalnya 30 pada titik 30, X30 dan Y30 di sini. Baru kita klik perbarui. Lalu kita klik hit. Kita okekan. Kita tunggu sampai programnya menghitung. Agak lama ya. Untuk tahap perhitungannya udah semua. Lalu kalau mau melihat tampilan hasil luarannya itu, kita klik keluaran. Ini untuk jaringan elemen terdeformasinya. Jadi kalau mau lihat tegangan efektifnya itu kayak gini. Lalu tegangan deform, kalau kontur rata-ratanya itu kayak begini. Kontur geser relatif begini. Warna rata-ratanya begini. Warna geser relatifnya begini. Lalu yang berikutnya, untuk melihat momen lentur sama gaya gesernya itu, kita pilih bagian menu gaya. Gaya. Kalau mau menentukannya itu, kalau mau melihat momen dan gaya gesernya itu klik yang ini. Untuk momennya, gaya gesernya. Lalu kalau mau melihat kurva beban dan perpindahan untuk defleksi dinding itu, kita klik jalankan program kurva yang ini. Pilih diagram yang sudah ada. Oke. Baru pilih ini, open. Ini dia untuk kurva beban perpindahan untuk defleksi dindingnya. Sekian dari penjelasan untuk materi praksis konstruksi galian di bawah muka air. Terima kasih.